Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, Jum'ah Mubarakah. Hari Jumat 20 November 2020, tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita teruskan kaji kita terhadap surah Al-Maidah 54, 55, 56 yang menjelaskan tentang kriteria generasi pengganti, kriteria junudullah, tentara-tentara Allah yang akan dihimpun dalam Hizbullah, partai Allah, yang dijanjikan fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya partai Allah itulah yang akan meraih kemenangan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan kita berharap, karena kita sekarang ini berada di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam, the darkest chapter of the Islamic history, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kata Nabi, ini babak mulkan jabriyah, babak bercokolnya, bertenggernya di pucuk kepemimpinan dunia ini para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga ketika Allah Ta'ala mentakdirkan beralihnya babak keempat menuju babak kelima, yakni babak terakhir sekaligus babak yang mana Islam kembali berjaya, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam babak kelima itu adalah babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti, yang sesuai, yang sejalan dengan metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Maka babak kelima itu tidak bisa tidak akan merupakan babak di mana Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman, yakni Al-Mahdi, akan hadir. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan busyra, kabar gembira tentang Al-Mahdi ini. Nabi bersabda, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira, diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, pada saat banyak gempa berlangsung dengan kualitas skala Richter yang mengerikan. Dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, kita berharap ketika sunnatut tadawul ini berlangsung, sunnah pergiliran ini berlangsung, berganti giliran dari kepemimpinan kaum kufar, musyrikin yang membangun sistem Dajjal ini, ya, dicabut hak kepemimpinannya oleh Allah Ta'ala, diakhiri babak kepemimpinan mereka, untuk kemudian Allah serahkan kepada giliran orang-orang beriman di bawah pimpinan Al-Mahdi. Maka kita berharap pada saat itu Allah izinkan kita untuk dapat berbaiat, bergabung dengan Al-Mahdi, sebab begitulah perintah Nabi, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habban 'ala thalji. Bila kalian sudah melihat tanda-tanda kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Kita berharap, karena kita telah berusaha kuat, telah bersungguh-sungguh memenuhi kriteria junudullah, tentara-tentara Allah, semoga kita akan dihimpun oleh Allah bersama para junudullah lainnya dalam Hizbullah, dan kita diizinkan, dimudahkan ya oleh Allah Ta'ala untuk bisa berbaiat kepada sang pemimpin Al-Mahdi itu, dan kita akan berjuang bersama-sama beliau, al-jihadu fisabilillah, untuk meraih ya ihdal husnayain, satu dari dua kebaikan, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid, insyaallah.
Nah, saudaraku rahimakumullah, karenanya kita tuntaskan pembahasan tentang kriteria jundullah ini. Dan hari ini kita masih pada poin pertama, bagian kedua, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, para junudullah, dan mereka pun mencintai Allah. Nah, kecintaan hamba kepada Allah ini ada bukti-buktinya. Nah, pada hari ini kita akan bahas dua bukti lagi, yakni pertama, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala dan benar keimanannya, serta mengambil perkataan-perkataan mereka yang baik, sebagaimana memilih buah-buah yang baik, dan tidak berbicara kecuali apabila kamu melihat ada maslahat di dalam berbicara, dan kamu tahu bahwa dalam pembicaraan itu ada tambahan untuk kebaikanmu dan kemanfaatan bagi selainmu. Nah, jadi poin ini, sebab kecintaan hamba kepada Allah perlu kita wujudkan. Apa intinya? Intinya suhbatus salihin, memiliki lingkungan pergaulan, persahabatan dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, yang mana duduknya kita bersama mereka, kita akan mendengar dari lisan mereka tentunya kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat, dan kita akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik. Dan kalaupun kita harus berbicara di tengah-tengah mereka, kita menambah kebaikan lagi kepada lingkungan pergaulan tersebut, ya. Karenanya perkara ini menjadi sangat penting, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan mengikuti agama, din, keyakinan sahabat karibnya. Falyanzur man yukhaliluh. Maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai sahabat karibnya, sebagai teman dekatnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, masalah pertemanan ini bukan masalah yang tidak ada kaitan dengan keimanan. Dia terkait sekali. Sebab pada hakikatnya, siapa yang kita jadikan sahabat, maka kurang lebih perangai kita, sifat kita serupa dengan yang kita pilih itu sebagai sahabat karib kita. Kalau yang kita pilih jadi sahabat karib adalah orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, semoga kita pun termasuk orang yang cinta kepada Allah Ta'ala. Sebab orang yang cinta kepada Allah Ta'ala tidak mungkin akan bersahabat akrab dengan orang yang cinta kepada syaitan, kepada musuh Allah Ta'ala, musuh orang-orang beriman. Kalau kita menjadikan sahabat kita seorang yang disiplin dalam beribadah, sholat 5 waktunya senantiasa, ya, on time, tepat waktu, bukan sekedar in time itu artinya masih dalam waktu, maka mudah-mudahan itu pertanda kita pun orang yang gemar untuk bersegera memenuhi panggilan azan setiap waktu-waktu sholat datang. Kalau yang kita jadikan sahabat karib adalah seorang yang akhlaknya, tutur katanya sopan santun, baik, niscaya kurang lebih kita pun demikian. Kalau yang kita jadikan sahabat karib kita adalah orang yang gemar birrul walidain, menghormati orang tuanya, kurang lebih kita pun demikian. Jadi pilihlah sahabat dari kalangan orang-orang soleh, orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, sehingga terjadilah proses saling mempengaruhi yang pastinya makin hari makin membuat perbaikan demi perbaikan, ya. Karena hakikat hidup di dunia ini sebagaimana yang kita sudah lihat di dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah adalah yang menciptakan mati dan menciptakan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Nah, dengan kita memiliki environment persahabatan, lingkungan persahabatan orang-orang yang baik, yang saleh,
maka kebaikan-kebaikan mereka juga akan mempengaruhi kita, sebagaimana kebaikan yang mudah-mudahan ada dalam diri kita mempengaruhi mereka. Dan inilah yang meningkatkan dari hari ke hari amal kita, sehingga kita selalu dalam kondisi ahsanu amala, ya, amal yang lebih baik, ya, improvement senantiasa terjadi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Saudaraku rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, termasuk tentunya bukti kecintaan hamba kepada Allah, dia menjauhkan diri dari segala sebab yang akan menghalangi antara hati dan Allah Ta'ala. Jadi seorang hamba Allah yang mencintai Allah Ta'ala, tentu dia ingin agar hatinya senantiasa melekat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah pihak yang dia cintai, bahkan amat sangat dia cintai, sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, sedangkan cinta itu bersemayamnya di hati. Maka seorang hamba Allah yang mencintai Allah Ta'ala sangat khawatir kalau antara hatinya dengan Allah ada sekat, ada penghalang-penghalang, dan dia berupaya untuk menyingkirkan penghalang-penghalang ini, sebab-sebab ini, ya, agar hatinya senantiasa dekat, melekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman, yang maha pengasih. Allah Ta'ala yang kecintaannya kepada hambanya, ya, berlimpah ruah, yang rahmatnya kepada hamba-hambanya berlimpah ruah, ya, sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah Ta'ala, meliputi segala sesuatu. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, rahmatku mengalahkan murkaku. Ya, Masya Allah Ta'ala. Maka alangkah bahagianya seorang hamba yang senantiasa menumbuhkan, ya, kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Allah dijadikan fokus perhatiannya, fokus skala prioritasnya, fokus tujuan berbagai urusan hidup di dunianya. Ya, karena pada hakikatnya semua kita sedang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak sedang menuju ke Allah Ta'ala. Kita ini semua pengembara-pengembara, ya, dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Bedanya kalau orang yang beriman dan orang yang memenuhi kriteria, ya, pencinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia berjalan menuju rahmat Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia akan disambut dengan rahmat Allah Ta'ala. Sementara orang yang kafir, orang yang fasik, orang munafik, ya, orang yang tidak mau tunduk kepada syariat Allah, aturan dan hukum Allah Ta'ala, dia menuju ke Allah juga. Hanya saja ketika dia nanti berjumpa dengan Allah, dia bukan disambut dengan rahmat Allah, tapi dia disambut dengan sukhtullah, kemurkaan Allah Ta'ala. Dan itu berarti disediakan bagi dirinya azab yang pedih di akhirat nanti, wa na'udzubillahi min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, semoga kita dapat berjuang keras menyingkirkan segala sebab yang bisa menghalangi antara hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, demikianlah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita generasi pengganti dari generasi yang sudah tenggelam dalam fenomena riddah, fenomena kemurtadan, sehingga generasi pengganti ini layak menyandang predikat sebagai jundullah, tentara Allah. Dan Allah pertemukan mereka dengan para junudullah lainnya, tentara-tentara Allah lainnya, dalam satu kesatuan yang disebut dengan Hizbullah, partai Allah, yang tidak bisa tidak pastinya akan dipimpin oleh orang terbaik di masa itu. Dan kita karena hidup di era menjelang pergantian babak 4 menuju babak 5, kita berharap pemimpin tersebutlah yang dijanjikan oleh Nabi SAW, the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Nabi SAW, yaitu Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, Al-Mahdi, yang akan memenuhi secara merata bumi ini dengan keadilan, sebagaimana hari ini kita saksikan bumi secara merata dipenuhi dengan kezaliman. Semoga demikian,
Dan rumusnya dari Nabi SAW adalah al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Mana yang saling kenal akan dipertemukan, dipersatukan. Dan mana yang saling mengingkari akan dipisahkan, dijauhkan satu dengan lainnya. Ruh orang-orang yang menuju ke Allah Ta'ala, yang cintanya kepada Allah sangat kuat sehingga Allah juga mencintai mereka, akan berjumpa dengan orang yang semacam itu juga. Tapi orang-orang yang membenci Allah Ta'ala, membenci syariat Allah, membenci al-Islam, membenci Rasul Allah, membenci sunnah Rasul Allah, bagaimana mungkin akan dipertemukan dengan orang-orang yang cinta kepada Allah? Pasti berpisah. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.